Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Arifin dari Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14026220034. Di dalam video ini, saya akan mempraktikkan sebuah kegiatan micro teaching di Sintak 5. Di dalam Sintak ini merupakan sebuah tahapan dari pemaparan laporan akhir para siswa beserta evaluasi dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Geografi yang diampu oleh Dr. Ode Sofyan Hardi, MPD MSI. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum, selamat siang murid-murid. Waalaikumsalam, siang Pak. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, Ketua kelas Rehan Rohman dipersilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa besar, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya mau melakukan resensi terlebih dahulu. Ini Salsa ada, Dali ada, Rohman Rohmi ada, Saskia. Oh, berarti yang nggak masuk Bita sama Katun ya? Iya. Kalian ada kabar nggak dari kedua teman kalian di sini? Kita izin. Izin kenapa kira-kira? Oh, ada cara. Oke. Sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada kalian kan? Mungkin sekarang bisa kalian buka kanvanya. Nah, kira-kira tugas kalian sudah selesai atau belum? Belum lagi Dikit lagi ya? dari ini Pak. Ada kendala ya? Atau susah buat jusnya? Ya Pak, masih bingung soal desain laporannya. Oke. Mungkin saya mau melihat laporan kalian sekaligus mau bantu nih gimana cara bikin penyusunan laporan kalian. Coba ada dibuka. Ini. Oke, judulnya sudah. Itu datanya ambil dari BMKG ya? Iya Pak. Benar. Sudah diorganisasikan di pertemuan ini? Sudah daftar ke sana ya? Mungkin secara penyusunan sudah benar, tinggal kamu tambahin aja sedikit solusinya karena itu masih sedikit. Untuk kelompok kemacetan bagaimana? Kalian kerjanya di HP ya? Coba boleh? Saya udah Pak. Itu ada laporan kembali. Seharusnya kamu fakta-fakta yang kamu temukan di laporan terlebih dahulu baru solusinya. Bisa kamu perbaiki. Oke, untuk penyelesaiannya ditunggu 5 menit ya. Iya Pak. Sudah? Sudah. kelompoknya anak
sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke. Karena kalian sudah siap untuk presentasi nih, jadi kalian boleh maju per kelompok menggunakan proyektor agar kelompok yang lain bisa memahami analisis dari kalian. Baik, Pak. Jadi untuk yang pertama, silakan kelompok fisik untuk memaparkan hasil tugas kalian. Boleh dibawa LKP. Siapa di sini yang mau jadi operator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fisik yaitu banjir akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Yang pertama dari definisi banjir menurut Fatima, banjir adalah aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kehilangan jiwa, sedangkan dalam istilah teknik diartikan sebagai aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas lambung sungai tersebut. Nah, ada peta banjirnya, boleh dilihat. Oke, lalu yang selanjutnya ada data yang ditemukan, yaitu yang pertama hujan intensitas ekstrim di Bogor menyebabkan ketinggian air di bendungan Katulampa hingga 760 cm pada tanggal 10 Oktober. Yang kedua, ratusan warga puncaknya 11 Oktober di mana sebanyak 745 warga mengungsi karena tempat tinggalnya terdampak banjir. Oke, selanjutnya ada ya, BMKG memprediksi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan di bulan Desember. Yang kedua, ada peningkatan peluang banjir tanpa kiriman dari Bogor semakin meningkat diakibatkan berkurangnya daerah resapan air di Jakarta secara drastis. Kemudian ada solusi yang pertama itu meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di selokan dan sungai, rutin membersihkan selokan dan sungai dan tidak menutup aliran air. Yang kedua, melakukan sistem pembangunan yang sesuai kaidah ekologi agar air hujan tidak terlantar di jalur atau terserap dengan baik oleh tanah. Yang ketiga, penanaman vegetasi secara masif. Berikut adalah sumber yang kita pakai untuk data dari banjir. Kelihatan ya? Sebentar tadi ya. Jadi yang pertama tuh kita ambil data gitu ya dari Sekolah Murid Merdeka. Ini tuh web tanggalnya ini tanggal apa? Tanggal web dibuat. Terus ini mengenal metode blended learning segala macam gitu lah. Terus ini tentang video blog blended learning dan segala macamnya. Mungkin itu. Terus data aslinya tuh kan tadi ada peta ya. Peta dari BMKG, terus juga ada dari juga apa? Badan Pusat Statistik Nasional. Buat kita yang buat, tapi kita ngomong di jurnal yang ada petanya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada yang menyebutkan. Oke, sebelumnya kita beri aplaus dulu ke para kelompok. Baik, sesi pertanyaan dibuka. Saya ingin bertanya, bagaimana kalian bisa meyakinkan kepada kami jika analisis kalian benar? Karena kalian tidak terjun ke lapangan secara langsung. Oke, terima kasih PB atas pertanyaannya. Kalau kami menganalisis
banjir yang memiliki resiko tinggi jika diteliti secara langsung. Maka dari itu, kami mengambil sumber dari BMKG sebagai data primer dan berita-berita terkini sebagai data sekunder untuk memperkuat hasil analisis kelompok kami. Apa terjawab, Feby? Sudah terjawab, terima kasih. Apa ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, jika tidak, oke, kelompok 1 boleh kembali ke tempat berikutnya. Terima kasih Pak. Oke, untuk selanjutnya adalah kelompok terakhir yaitu kelompok sosial. Kepada kelompok sosial, saya persilakan. Gak perlu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kajian sosial akan mempresentasikan hasil kegiatan kami mengenai kemacetan di Rawamangun. Adapun nama anggotanya yaitu saya Saskia Yanti, dan ini ada Hilda Astia dan juga teman saya Febriantika. Dan juga ini satu lagi kapal tapi sedang berhalangan. Oke, aku mulai ya. Definisi kemacetan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kemacetan ialah tidak dapat bekerja dengan baik, tersedat, serat, terhenti, dan tidak lancar. Selain itu, Hoffler 1990 juga mengatakan bahwa kemacetan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan dan kepadatan penduduk, sehingga arus kendaraan bergerak sangat lambat. Nggak bisa dilihat, ini kita lokasi penelitian itu di dekat sekolah kita di sini. Ini kan sekolah kita. Nah, kita lokasi penelitian itu dekat SPBU Rawamangunnya. Gitu. Oke, fakta yang ditemukan di lapangan adalah yang pertama itu ada penumpukan kendaraan roda 4. Yang kedua, pengendara motor yang sewenang-wenang nih menguasai jalanan. Terutama biasanya ibu-ibu ya, kayak gitu. Terus yang ketiga ada penyempitan jalan akibat jalur khusus Transjakarta dan sepeda. Kemudian dilanjut ada juga ketidak efektifan penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil Pajero yang hanya berisi 1 orang dan lain-lain gitu ya. Terus yang kedua durasi lampu merah yang sangat lama diiringi dengan durasi lampu hijau yang sangat singkat. Gitu. Oke, selanjutnya ada solusi. Yang pertama, memulai kebiasaan untuk menggunakan transportasi umum dan mengajak yang lain untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menciptakan kebijakan yang efektif mengenai penggunaan jalan dan kendaraan pribadi. Yang ketiga, ada mematuhi tata tertib lalu lintas ketika menggunakan kendaraan pribadi. Oke, selanjutnya ada analisis dengan pendekatan geografi. Yang pertama itu prinsip interrelasi. Keterkaitan antara jumlah kendaraan motor yang masif di Jakarta tidak dibarengi dengan luas jalan dan sistem lalu lintas yang tepat serta minimnya transportasi umum dan kesadaran masyarakat. Lalu ada pendekatan keuangan yaitu kemacetan terjadi karena ketidaksesuaian kapasitas jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada. Lalu ada konsep geografinya yaitu lokasi, penempatan lampu merah SPBU Rawamangun, Jalan Ahmad Yani Jakarta. Lalu ada keterjangkauan. Kemacetan terjadi karena keterbatasan ruang di perempatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan motor tanpa diiringi perluasan jalan yang memadai. Lalu ada interaksi atau interdependensi wilayah. Kemacetan di perempatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja transportasi di wilayah sekitarnya dan sebaliknya. Ini merupakan sumber materi yang kita temukan.
dari kelompok kami kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang bertanya. Kalau itu kan sudah pelaporan langsung ya. Nah, ada nggak sih hambatan-hambatan yang kalian dapetin pas jalanin langsung? Oke, hambatan ya. Jadi pada saat kita turun langsung ke lapangan kemarin, itu hambatannya pertama dari kita itu ngaret untuk kumpulnya, itu yang pertama. Kedua, karena kondisi jalannya yang banyak kendaraan, kita tuh pas lagi cari data takut ketabrak, kayak terserempet karena Ada padat banget gitu. iya, karena yang pengendara tersebut kadang jalannya tuh suka sengebut itu, Lebih lebih. Oke, enaknya gitu lah. kami juga punya video saat menganalisis di dekat SPBU Rawamangun. Mulai ditayangin. Oke, sebentar ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri gimana kondisi jalan raya pada saat itu, dan pengendaranya juga sedikit brutal ya. Kayak gitu. Makanya itu saat ada beberapa kendala dari kita. Oke? Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita kembali memberikan aplaus kepada kita. Terima kasih kepada kelompok fisik dan kelompok sosial yang telah memaparkan analisis dari kalian. Analisis yang kalian sampaikan itu semuanya sudah lengkap dan baik. Berarti untuk saat ini kita sudah berada di penghujung materi, di mana saat ini kita akan melakukan evaluasi. Sebelumnya di sini ada pertanyaan tidak mengenai pembelajaran sebelumnya? Apa sudah jelas materi-materi yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Sudah jelas ya? Sudah pada paham? Mantap. Iya, untuk mengisi waktu kosong kita, saya mau bertanya, di belakang sekolah kita tuh lagi ada pembangunan apa sih? LRT ya? Wah, betul banget nih, Saskia dan Alia juga salsa tadi ya. Kalian mendapatkan 1 poin tambahan untuk nilai kalian. Nah, tadi benar banget yang dikatakan sama beberapa teman kalian. Di belakang sekolah kita tuh lagi dibangun LRT jalurnya. Nah, LRT ini dibangun sebagai transportasi umum, di mana untuk memudahkan serta untuk memfasilitasi warga Jakarta ataupun warga luar kota yang berada di Jakarta untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Nah, sebelum itu saya mau memberikan kalian video. Sebentar ya. Proyek ini akan menghubungkan kawasan velodrome dengan Manggarai. LRT Jakarta Trase Velodrome Manggarai bakal memiliki 5 stasiun baru, yaitu Stasiun Pemuda, Stasiun BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai. Total panjang trasenya 6,4 km. Sebelumnya LRT Jakarta Fase 1A telah beroperasi dari kawasan Velodrome hingga Pegangsaan 2 dengan panjang 5,2 km. Saat LRT fase 1B selesai dibangun, maka LRT Jakarta akan memiliki 11 stasiun dengan panjang rute 12,2 km. LRT Jakarta ditargetkan bisa mengangkut 180.162 penumpang atau minimal 80.000 sampai 100.000 penumpang per hari. Pusatkan pikiran bagaimana
begitu angkutan massal perkotaan itu menjadi eksis. Artinya kita mengurangi jumlah kendaraan pribadi, artinya mengurangi kemacetan, yang kedua mengurangi polusi environment, dan menghilangkan atau mengurangi kerugian yang untuk Jakarta satu tahun itu 100. Oke, berdasarkan video yang tadi ditayangkan, jika kita sandingkan dengan geografi, apakah ada yang bisa menjawab konsep geografi apa yang cocok dengan berita tersebut? Iya, boleh Saskia. Keterjangkauan, karena kita dapat menjangkau tempat lain dengan mudah. Betul banget Saskia. Kamu dapat satu tambahan nilai untuk nanti. Betul banget kata Saskia tadi. Dengan banyaknya varian transportasi umum, kita dapat menjangkau tempat di Jakarta yang jauh dengan tarif yang murah. Tapi di Jakarta Utara masih minim itu sih Pak, transportasinya apalagi di Jogja Pak. Iya betul banget Pak. Di sana tuh dapat jalanannya tuh hampir rata-rata dikuasain oleh kontainer, terus juga banyak debu dan jalan-jalannya tuh ada bolong-bolong rusak gitu Pak. Panas lagi Pak. Bagus ya. Ya saya sering ke Tanjung Priuk tuh emang bener buat pengendara motor emang susah karena kiri kanan itu kontainer semua. Dan gitu jalanannya emang gak layak sih kata saya buat dilalui. Itu merupakan salah satu permasalahan yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta Utara kan juga memiliki interaksi dan interdependensi yang kuat. Jakarta itu merupakan salah satu pelabuhan yang dimana dia mendapatkan barang-barang dari luar negeri melalui kontainer-kontainer yang diberikan pada kapal kargo yang berlabuh di Jakarta Utara atau Tanjung Priok. Nah, sayangnya ini pemerintah saat ini belum memandang ke arah Jakarta Utara. Saat ini pemerintah lebih memandang ke arah Jakarta Selatan, Pusat, dan Barat. Nah, sekarang kita berdoa saja dan berharap semoga di waktu yang dekat pemerintah dapat melihat ke Jakarta Utara agar Jakarta Utara bisa diupgrade atau ditingkatkan menjadi lebih layak dan fasilitas umumnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, di sini ada yang pernah naik LRT atau MRT? Ya Pak. Oh ya nih, gimana tuh? Kira-kira dia itu kan naik itu ya, jalan layang sama di terowongan ya? Iya betul Pak. Nah iya, betul banget tadi Yedi bilang. Ini juga merupakan salah satu pendekatan keuangan di mana pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta melalui pendekatan keuangan. Pemerintah membangun LRT dan MRT tanpa menggunakan sisa tanah yang semakin sedikit di Jakarta. Dengan membangun jalan secara layak ataupun di bawah tanah, hal tersebut bisa memaksimalkan pengetahuan, memaksimalkan penggunaan lahan untuk hal lain seperti ruang terbuka hijau. Oke, sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan atau kita masih mau ngomong lagi? Atau sudah jelas tentang materi pendekatan geografi yang telah disampaikan? Sudah jelas. Oke. Untuk tugas tadi PPT kalian itu saya jadikan sebagai pengadu ujian. Jadi nggak ada materi itu yang sebesar di geografi. Kalian tidak perlu melakukan ujian tertulis untuk penilaian. Oke, sekarang kita bisa menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalian bisa membaca LKS kalian untuk bab-bab selanjutnya. Oke, kepada ketua kelas, saya persilakan. Teman-teman bisa mulai pelajaran pada hari ini memberikan kita agar apa yang kita dapatkan pada hari ini dan bermanfaat bagi kita dan semuanya. Berdoa kepada rumah dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kita berjumpa di pertemuan. Terima kasih banyak.